Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah kelam kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari Bapak Ibu semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu.
Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur meskipun secara online tapi kami bisa memiliki kesempatan kembali untuk beribadah. Biarlah Engkau memberkati hati pikiran kami sehingga kami bisa terbuka dan menerima firman Tuhan, dan firman Tuhan yang kami terima ini mampu bertumbuh, berbuat dan berbuat tetap dalam kehidupan kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Hari ini di minggu yang ketiga kita beribadah secara online. Kita bisa melihat bahwa pandemik ini semakin mengerikan dan kita terpaksa masih tetap berada di rumah. Dan saya berharap bahwa kita semua tetap berada di rumah, mengurangi aktivitas di luar, kecuali untuk aktivitas-aktivitas yang membutuhkan kehadiran kita seperti kita bekerja maupun berbelanja kebutuhan pokok. Selebihnya itu mari ini gunakan kesempatan untuk kita tetap berada di rumah bersama dengan keluarga kita tercinta. Buatlah kegiatan bersama, buatlah kebersamaan-kebersamaan yang membuat keluarga semakin erat akrab. Hari ini kita akan bicara hal yang kedua dalam seri khotbah saya tentang hidup dalam kebenaran, yaitu tentang Nuh yang mendapatkan kasih karunia Allah. Dalam Kejadian 6 ayat 9 berkata, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh merupakan cerita dalam firman Tuhan yang paling dikenal di Perjanjian Lama. Peristiwa air bah dan bahtera Nuh menjadi cerita utama Nuh dan mengaburkan inti cerita Nuh. Jika dalam minggu lalu kita belajar apa arti hidup dalam kebenaran, maka dalam minggu ini kita akan belajar dari salah satu contoh yang disebut Allah sebagai hidup benar. Orang yang dibenarkan, seorang yang benar, tidak bercela, yaitu Nuh. Dalam kisah Nuh, ada beberapa hal yang kita bisa lihat dan pelajari. Bagaimana hidup benar di hadapan Allah, dan Allah menyelamatkan kehidupan orang yang benar tersebut. Itulah kasih karunia Allah dalam kehidupan Nuh dan kasih karunia Allah dalam kehidupan manusia. Dalam Kejadian 6 ayat 5-8 menggambarkan bahwa kejahatan manusia menyebabkan Allah memutuskan untuk menghapus manusia yang telah ada. Bahkan termasuk dengan hewan-hewan yang ada. Namun satu orang yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan, yaitu Nuh. Nuh mendapatkan kasih karunia Allah karena Nuh hidup benar dan tidak bercela di antara orang sesamanya dan hidup bergaul dengan Allah. 3 hal ini yang kita pelajari dalam firman Tuhan hari ini. Bagaimana Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan sehingga Nuh diselamatkan. Ketaatan Nuh atas perintah Tuhan menjadi dasar dan bukti bagaimana tindakan Nuh membuat Nuh benar di hadapan Tuhan. Bukan perkara mudah untuk membangun bahtera di gunung dan di area yang selama ini tidak ada cerita tentang air bah. Saya tidak bisa membayangkan jika saya di posisi Nuh saat itu. Hinaan, cercaan, hujatan menjadi makanan sehari-hari mereka. Namun Nuh tetap pada apa yang dia percaya. Inilah yang disebut keteguhan hati, dan keteguhan hati akan menghasilkan tindakan iman. Dan tindakan imanlah ini yang akan membuat kita dibenarkan oleh Allah. Kehidupan kita yang dibuktikan dalam tindakan kita, perbuatan kita, ini membuat kita benar di hadapan Allah. Karena itu kita pelajari yang pertama, mengapa kasih karunia Allah bisa turun ke dalam kehidupan Nuh. Karena yang pertama, Nuh hidup benar di hadapan Allah. Hidup dalam kebenaran Allah. Perbuatan Nuh ketika dia membangun bahtera membuat Tuhan tahu bahwa Nuh bisa dipegang dalam setiap ucapannya. Nuh menjadi orang yang taat dalam kehidupannya. Kehidupan kita pun juga sama, dibenarkan melalui perbuatan kita, karena perbuatan itu adalah bentuk ketaatan kita. Untuk melakukan tindakan iman, maka kita perlu mulai dari hati dan pikiran kita. Untuk membuat satu perbuatan, tindakan, dan apapun yang kita lakukan sebagai bentuk ketaatan kita,
Itu semua dimulai dari hati dan pikiran kita serta perkataan kita. Ketika kita memutuskan untuk mengikuti Yesus, berarti kita harus siap hati dan pikiran serta perkataan kita. Baru kemudian perbuatan kita akan mencerminkan apa yang kita percayai, apa yang ada dalam hati kita. Kedukaan hati kita ini dimulai dari kesediaan kita menerima firman Allah sebagai kebenaran dalam hati kita. Berarti yang dimulai pertama adalah bagaimana kita menerima firman Allah sebagai kebenaran dalam hidup kita. Firman yang kita terima ini masuk dalam kehidupan kita. Roma 10 ayat 8 berkata, tetapi apakah katanya, ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Dalam Roma 10 ayat 8 bicara tentang firman itu dekat dengan kita, yaitu ada di dalam hidup kita. Karena Yesus adalah firman tersebut. Artinya firman yang kita dengar dan kita baca adalah firman yang hidup di dalam kita. Firman yang bergerak dan dinamis di dalam kehidupan kita. Firman yang hidup dalam kita akan terlihat dari apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita pikirkan itu akan terucap dalam apa yang kita katakan. Dan apa yang kita pikirkan dan kita ucapkan akan terwujud dalam perbuatan kita. Dalam perkataan kita ada kuasa, dan apa yang muncul dari perkataan kita itu keluar dari hati kita. Dan hati kita yang keluar ada dalam kehidupan kita, hati kita yang ada firman Tuhan dalam kehidupan kita itu memberikan satu kuasa sehingga perkataan kita bukan perkataan yang kosong. Kita harus tahu bahwa kekuatan kuasa firman menguatkan hati kita dalam melangkah. Kekuatan firman Tuhan dalam hati kita itu akan menguatkan kita dalam setiap pikiran kita. Nuh memahami benar apa yang dia lakukan dan mengapa harus dia lakukan. Karena Nuh hidup dalam kebenaran Allah. Zaman dahulu Allah hadir pada orang-orang yang dipilihnya sehingga mereka bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Namun saat ini Alkitab yang kita pegang dan kita baca setiap hari adalah bentuk dan cara Allah berkomunikasi dengan kita. Karena itulah Nuh berani melangkah setelah mendengarkan perintah Tuhan. Ketika firman itu ada dalam kehidupan kita, firman Tuhan akan menjadi kebenaran dalam pikiran kita, menguasai hati kita, dan mengendalikan seluruh kehidupan kita. Itu yang menyebabkan tidak ada lagi keraguan dalam Nuh melangkah. Sama seperti kita. Kita tidak ragu melangkah karena kita tahu bahwa firman Tuhan yang hidup itu mengendalikan kehidupan kita sepenuhnya. Yakobus 2 ayat 24 berkata, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Perbuatan kita membuat kita benar. Karena perbuatan kita adalah bukti dari ketaatan kita terhadap firman Tuhan. Dan tidak ada hal yang lain yang lebih besar dari perbuatan kita. Hal kedua, Nuh mendapatkan kasih karunia karena hidupnya tidak bercela di antara orang sejamannya. Hal yang tersulit adalah ketika kita hidup di lingkungan kita tanpa terpengaruh dengan gaya dan budaya lingkungan kita. Kebiasaan yang ada di lingkungan kita. Nuh hidup di antara lingkungan yang saya yakin dan kemungkinan besar masih merupakan saudara-saudaranya. Artinya kekerabatan tersebut sangat dekat, tentu sangat sulit untuk menjaga kehidupan kita untuk tidak terpengaruh oleh lingkungan kita. Apalagi ketika lingkungan tersebut ada lingkungan dekat, namun berkelakuan yang buruk. Nuh dikatakan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Itu sebuah gambaran bagaimana Nuh mampu hidup benar, baik di antara orang di lingkungannya, tanpa terpengaruh oleh kondisi lingkungannya. Dan yang lebih hebat lagi adalah Nuh mampu membawa keluarganya tetap taat kepada Tuhan. 7 orang diselamatkan. Nuh dan istrinya, dan 3 anaknya, dan 3 menantunya masuk dalam bahtera. Mereka diselamatkan karena mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tentu hal ini berbeda dengan Lot. Kalau kita ingat Lot gagal menyelamatkan pasangan anak perempuannya. 2 anak perempuannya gagal meyakinkan pasangan mereka untuk ikut Lot keluar dari Sodom dan Gomora. Lebih dari itu, bahkan Lot kehilangan istrinya. Kehidupan Lot kemudian tidaklah menjadi baik. Lot melakukan perbuatan dosa dengan kedua anak perempuannya. Itu contoh bagaimana seorang yang hidup benar pun tidak bisa hanya menjaga dirinya sendiri untuk tetap benar. Dia harus menjaga keluarganya untuk tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Karena keluarganya itu akan menentukan apakah dia akan benar atau tidak. Dan Nuh tidak bercela karena mampu membawa keluarganya untuk selamat. Tantangan kepada kita saat ini, pengaruh dunia kepada kita dan keluarga kita tidak bisa kita bendung. Kita tidak bisa memfilter dengan mudah
informasi apa yang akan masuk dalam kehidupan anak-anak kita. Kita tidak mungkin menjaga 100% anak-anak kita tidak terpapar informasi yang buruk, informasi yang salah, informasi yang menyesatkan. Baik itu dari TV, HP, dan dari segala pergaulan. Hanya ada satu cara agar keluarga kita tidak kehilangan keselamatan, yaitu disiplin hidup dalam kebenaran. Artinya kita mengajarkan dan memastikan keluarga kita hidup dalam firman Tuhan. Apalagi di era di mana ibadah tatap muka sulit dilakukan dan ibadah sekolah minggu secara online. Kita sebagai orang tua memiliki tugas untuk mengajarkan firman Tuhan setiap hari. Jangan membebankan dan pasrah pada guru sekolah minggu yang bertatap muka secara online. Kitalah orang tuanya yang menjadi guru sekolah minggunya. Dampingi anak-anak kita untuk ibadah sekolah minggu. Ulangan 6 ayat 3 berkata, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepada suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Ayat 4 dan 5 berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat 5 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan 6 ayat 3-5 mengajarkan tentang apa yang menjadi dasar dari kita mengajarkan firman Tuhan. Pelajaran firman Tuhan dimulai dari apa sih? Firman Tuhan diajarkan mulai dari hukum yang terutama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Mengasihi Tuhan adalah dasar kekristenan kita. Yang sama dengan itu dan menjadi bukti bahwa kita mengasihi Tuhan adalah kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ulangan 6 ayat 6-9 berkata, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Gambaran yang jelas bahwa mengajarkan firman Tuhan itu bukan sekali, tapi berulang-ulang. Dan yang lebih kuat lagi adalah mengajarkan firman Tuhan itu bukan tentang ketika anak kita kecil, tapi sampai kita tidak lagi mampu berkata-kata. Kita harus memastikan bahwa firman Tuhan itu tertanam dalam hati kita dan tertanam dalam hati mereka. Jangan hanya sekedar berkata, perbuatan. Makanya firman Tuhan berkata, mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan harusnya menjadi lambang di dahimu. Artinya apa yang firman Tuhan kita ajarkan kepada mereka itu terlihat dalam kehidupan kita sebagai bentuk ciri khas dalam kehidupan kita, sebagai bentuk pengenal dan karakter kehidupan kita. Dan menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Artinya setiap orang yang masuk, mereka akan tahu bahwa peraturan dan kebenaran dalam rumah ini adalah kebenaran firman Tuhan. Kita wajib mengingatkan tentang batasan-batasan pergaulan sampai kepada standar pasangan hidup kita kepada anak kita. Itu sebuah pengajaran wajib yang berdasarkan firman Tuhan yang harus kita ulang dan wajib kita ulang sampai tertanam dalam hati mereka, bahkan sampai mereka melakukannya dengan benar. Kita harus memagari setiap gerak anak kita dengan firman Tuhan yang diulang dan diingatkan ulang-ulang terus. Karena kita jangan sampai anak kita itu kehilangan keselamatan karena kita hanya mengajarkan mereka sekali dan mereka lupa terhadap pengajaran tersebut. Dan yang terakhir adalah mengapa Nuh mendapatkan kasih karunia adalah karena Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ada dua tokoh dalam firman Tuhan yang dikatakan hidup bergaul dengan Allah, yaitu Henok dan Nuh. Henok merupakan kakek buyut dari Nuh. Di dalam Kejadian 6 ayat 24 berkata, dan Henok bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Hidup bergaul dengan Allah berarti kita hidup dekat dengan Allah. Tuhan bukan sekadar menjadi pencipta dan kita ciptaannya, melainkan hidup bergaul dengan Tuhan berarti ada kedekatan yang luar biasa antara kita dengan Allah. Bagaimana kita mengetahui bahwa kita dekat dengan Allah, sedangkan kita tidak pernah mendengar suara Allah secara langsung? Kita tahu bahwa kita dekat dengan Allah ketika kita memiliki komunikasi
yang baik dengan Allah. Bukan komunikasi dua arah, melainkan ketika kita memiliki waktu khusus dan kerinduan untuk berdoa maupun beribadah. Ciri khasnya adalah berdoa atau ibadah bukan menjadi sesuatu yang berat dan membosankan bagi kita. Kita tidak lagi datang hanya menumpahkan seluruh keluh kesah kita di dalam doa, melainkan kita juga bersyukur kepada Tuhan. Ingat, pada Tuhan pun tidak hanya ketika kita sedang berkesusahan, namun juga ketika kita sedang berbahagia. Nuh dan keluarganya diselamatkan Tuhan. Kehidupannya dipulihkan dan menjadi kehidupan yang diberkati luar biasa. Karena Nuh hidup benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Sudahkah kita hidup dalam kebenaran Allah? Mampukah kita membawa keluarga kita hidup dalam kebenaran Allah? Apakah kita merasa berbahagia ketika kita berdoa kepada Tuhan? Semua jawaban ada di hati kita. Mari Bapak Ibu semua, melalui firman Tuhan hari ini, kita belajar untuk hidup dalam kebenaran seperti Nuh yang mendapatkan kasih karunia Tuhan dan diselamatkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan.
Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan tidak terbuang percuma, tapi membangkitkan kekuatan dan kesadaran kami untuk hidup dalam kebenaran Allah. Sehingga kebenaran Allah itu menjadi kekuatan bagi kami. Kebenaran itu menjadi penuntun kami, dan kami hidup benar di hadapan-Mu. Kami mendapatkan kasih karunia-Mu dan diselamatkan. Kami dapat kasih karunia-Mu dan kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Jauhkan kami dari virus corona, sakit, penyakit, dan mara bahaya. Berkati setiap ladang usaha kami. Berkati setiap keluarga kami. Berkati setiap pendidikan kami. Dan berkati rumah kami menjadi rumah kesukaan-Mu, di mana Engkau ada hadir dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah berkat-Mu, damai sejahtera Allah tinggal tetap dalam kehidupan kami, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.